Oke, silakan digambar ya. Jadi kalian membuat plat seperti biasa ya, ukurannya 3600 kali 4800 kali 150 mm. Oke. Jadi bentar, kelihatan mungkin atasnya. Ya, kita pakai box seperti biasa. Nah, ini dari boxnya nanti kalian buat dia tampak view-nya seperti ini. Oke. Terus selanjutnya tinggal diklik aja ya. Terus dicek tadi ukurannya adalah berapa tadi? 3600 4800. 3600 tab 4800 tab 150. Enter. Oke, sudah semua? Kalau sudah, view-nya diganti ke plan ya. View-nya yang ini silakan kalian ganti ke plan. Ini ya, jadi bentuknya kotak seperti ini, ukurannya adalah sesuai dengan yang saya harapkan tadi ya. 3600, 4800, tebalnya platnya kita adalah 150. Oke, kalau misalnya sudah, jadi yang pertama seperti biasa kita buat tampaknya terlebih dahulu ya. Jadi tampaknya kita masuk ke create section ini ya, masuk ke create view. Oke, kita tampakkan plan-nya ya. Untuk menampakkan plan-nya silakan diklik yang di sini ya, garis ini ya, sampai dia tulisan merah ini tampil seperti ini. Oke, nanti kalau sudah tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, kalian tarik ke bawah seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah tampak plan-nya, tinggal ditambahkan tampak depan ya, tampak depan dan juga tampak sampingnya. Oke, silakan diikuti dulu ya. Jadi buat tampaknya mulai dari tampak plan, tampak depan dan juga tampak samping. Oke ya, sambil dilihat di sini, kalau misalnya kalian sudah membuat nanti ya, di sini kita disuruh untuk membuat tulangan ya, dia diameternya 10, sementara nggak apa-apa kita pakai diameter dulu ya, nanti silakan kamu ganti menjadi P ya, P10, jarak antar tulangannya dia adalah 250. Oke ya, di sini untuk bentang yang pendek, ya, bentang terpendeknya dia adalah 3600 ini ya. Ini kita sebut dia sebagai ln X, sementara 4800 ini kita sebut dia sebagai ln Y. Ya. Oke. Jadi kalau yang untuk ln X ini dia tentunya berada di bagian atas. Ya. Jadi bentang yang pendek itu kan mestinya kan dia berada di selat yang paling luar ya. Nah, nanti silakan kalian atur. Jadi jarak antar tulangannya dia adalah 250. Oke. Silakan kalian lihat dulu ke all plan-nya yang akan saya buat di sini ya. Silakan kalian cek dulu, kalian lihat dulu. Jadi yang pertama setelah kalian membuat modeling dan juga box-nya, terus selanjutnya kalian buat tampaknya ya. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk membuat tulangan ya secara otomatis, kalau misalnya manual kemarin kan kita bisa menggunakan barsip ya. Di barsip ini nanti kalian bisa menggunakan freeform ya. Itu kalau misalnya penulangannya adalah sulit. Ya sulit, saya bilang sulit itu dia kita harus menggambar dulu terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi bentuknya itu nggak ada di default-nya all plan itu nggak ada. Kalau misalnya kita mengecek di default-nya all plan ya, kita bisa pakai enter area reinforcement. Nah, di sini ya. Silakan pilih yang di sini. Oke. Nah, ketika saya buka enter area reinforcement, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ini adalah
single placement. Ya, diperhatikan dulu ya. Jadi single placement itu fungsinya digunakan untuk setting tulangan plat manual. Artinya kalian menggambarnya itu sesuai dengan area yang sudah kalian tunjuk, tapi satu-satu. Nah, itu ya. Itu adalah single placement. Ini adalah yang paling kiri, ini adalah single placement. Terus yang berikutnya ada span reinforcement. Nah, ini yang nantinya akan kita pakai ya. Ini adalah span reinforcement. Jadi fungsinya adalah digunakan untuk setting otomatis ya. Jadi dia digunakan memang untuk setting otomatis berjarak dari area yang sudah kita tentukan. Jadi areal platnya itu sudah kita tentukan dulu ya dalam bentuk plan seperti ini ya. Plan tampak seperti ini. Nah, nanti dia bisa mendeteksi secara otomatis jarak antar tulangannya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Jadi yang apa artinya span itu adalah jarak antar tulangan ya. Itu sudah kita atur nantinya supaya kita bisa otomatis untuk meletakkan di dalam gambar yang sudah kita buat ini tadi. Terus yang selanjutnya di nomor 3 ini ada support reinforcement. Jadi kalau untuk support reinforcement ini kalau misalnya kalian nanti sudah menggambar ya, sudah menggambar platnya ya, terus pengen untuk menggabungkan, untuk menambahkan tulangan penyaluran ya, mungkin atau menghubungkan antara plat satu dengan plat yang lainnya, nanti kalian bisa menggunakan support reinforcement ini. Oke, terus selanjutnya ada add reinforcement ya. Biasanya dia adalah untuk menambahkan ya, untuk menambahkan tulangan di mana dia sudah tidak ada elemen tambahan lagi. Jadi misalnya letaknya ada di pojok ya, misalnya di pojok sini ya, dia letaknya sudah ada di pojok, pinggirnya sudah nggak ada platnya lagi, maka kita bisa menggunakan yang add reinforcement. Tapi kalau misalnya dia bersebelahan dengan plat yang lain, kita bisa menggunakan support reinforcement. Nah, itu bedanya. Oke, terus yang selanjutnya di sini ada automatic span reinforcement. Nah, kalau ini fungsinya sama ketika kita yang ada di placementnya balok kemarin ya, itu kan ada automatic ya. Jadi dia bisa mendeteksi plat yang kita rencanakan ya, dengan nantinya dia menggunakan jarak yang sudah kita tentukan. Nah, gitu ya. Oke, yang kita coba pertama adalah yang span reinforcement ya. Ini diklik terlebih dahulu, span reinforcement. Terus kita cek di sini di bagian bawahnya enter area reinforcement. From point, terus di sini ada tulisannya element or offset. Nah, ini yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah enter area reinforcement-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian pilih, misalnya saya klik ini ya, saya klik yang ada di kotak ini, nanti otomatis dia akan mendeteksi kalau misalnya platnya itu ada di bidang ini. Gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada elemen or offset. Nah, seketika ketika kamu sudah menunjuk plat ini, dia ada offsetnya berapa. Nah, ini saya stop share terlebih dahulu. Saya lihatkan ya. Jadi yang dinamakan offset tadi itu adalah ini. Jadi misalnya kalian sudah menggambar platnya tadi ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, padahal kalian tahu sebenarnya kalau misalnya tulangan yang ada di plat itu kan dia akan menjangkar ke bagian baloknya sini kan ya. Nah, ini kalau misalnya di bagian pinggirnya sini ada baloknya ya, setengah balok ya. Nah, kalau misalnya ini pengen kalian offsetkan supaya dia nanti bisa masuk ya, masuk ke dalam balok kalian, maka ini harus ditambahkan offset. Nah, jadi nanti gambaran penulangannya dia tidak tepat di bagian LN-nya plat. Ini saya bilang LN ya. LN itu kan jarak bentang bersihnya plat ya. Ini kita menyebutnya dia sebagai LN. Oke, yang pendek ini kita sebut dia sebagai LNX ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin nambahkan, nanti tulangan kita itu dia offset di sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya. Ini nanti disesuaikan aja nilai LX kalian itu dia berapa ya, atau panjang bentang kotor kalian itu berapa ya. Nah, itu nanti disesuaikan sama nilai offsetnya sih. Nah, yang dinamakan offset tadi kan tulisannya 100 ya. Itu adalah ini. 100 ini. Gitu ya. Oke, saya stop share, saya ulangi lagi share screen-nya di sini.
Oke ya, jadi elemen or offsetnya ini sementara saya buat 100 karena di soal tadi nggak ada ya, nggak ada keterangannya berapa. Oke, terus selanjutnya kita klik aja. Ya, kita klik area yang akan kita buat sebagai atau kita tunjuk dia sebagai plat kita. Nah, ini ya. Kita tunjuk aja. Nah, oke. Bagi elemen yang sudah tertunjuk, dia nanti akan keluar tulisan enter area reinforcement, berikut juga tulisan garisnya atau garis-garisnya ini dia berubah warna menjadi kuning. Nah, ini ya, dia sudah berubah warna menjadi kuning. Terus di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan tulisan. Yang pertama adalah support depth. Nah, support depth ini adalah sama seperti offset kalian tadi ya, karena offsetnya tadi kita setting dia nilainya adalah 100, maka otomatis support depth-nya atau kedalaman supportnya ya, atau kedalaman penjangkarannya ya, itu dia otomatis akan bernilai 100. Oke, terus selanjutnya di sini ada layer depth. Nah, tentunya kalau misalnya kalian nanti menggambarnya kan nggak hanya dalam bentuk model 3 dimensi sederhana seperti ini ya, nantinya tentu akan ada portal. Nah, oke, kalau misalnya kita berbicara portal nanti tentunya dia otomatis akan ada ketinggiannya. Ya. Nah, ketinggian antara plat 1 ini dan juga plat 2 ini tentunya dia akan berbeda. Ya, kalau misalnya nanti kalian sudah menggambar dalam bentuk portal seperti ini, maka kedalaman layernya itu kalian harus atur sesuai dengan titik as letaknya kalau misalnya kalian nanti sudah membuat grid ya, nanti kalian akan belajar grid tampak depannya nanti akan kelihatan di bagian potongannya ya, di bagian potongannya akan kelihatan letak tingginya plat kalian itu ada di titik yang mana. Nah, nanti silakan kalian masukkan di sini. Oke ya. Tapi karena kita kan masih belajar kan ya, masih belajar artinya kita masih membuat platnya saja ini, masih belum membuat sampai portal. Maka di sini kita buat nilainya adalah default atau nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Terus selanjutnya di bagian bawah ini kalau misalnya saya pilih ya. Di sini ini adalah ketebalan plat kalian. Nah, ini dia akan otomatis mengisi sesuai dengan tebal plat yang sudah kalian gambar tadi. Kan kita membuatnya tadi kan 150 ya. Nah, dia otomatis akan terisi 150. Tapi kalau misalnya kalian nanti nggak ingin kalau misalnya tebal platnya 150 atau penulangannya dia 150 yang akan terdeteksi, maka kalian akan bisa mengganti. Jadi ini nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi ini sementara saya buat default terlebih dahulu ya. Oke, terus selanjutnya di sini yang bagian atas adalah concrete cover at top. Jadi kalau misalnya saya bisa motong ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke ya. Jadi di sini ada concrete cover at top ya, dan juga concrete cover at bottom. Halo, Ahnaf, mau bertanya kamu Mas? Halo. Enggak, Pak. Ya, kalau nggak bertanya di mute dulu dong, biar nggak ganggu temen. Ahnaf sudah mengumpulkan tugasnya yang kemarin kamu Mas. Nilaimu kan kemarin sempat kurang itu Mas. Videomu kamu matikan kenapa? Halo Ahnaf? Iya, Pak. Ini masih banyak orang di sini, Pak. Kamu di mana? Di Di rumah mana? banyak tukang. Tugasmu kemarin kan sudah kamu kumpulkan ya. Lain kali Iya, kamu sudah. jangan sampai telat lagi loh ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kalau telat itu saya sungkannya sama DPA ya. DPA jadinya kerja keras. Oke, saya lanjut. Di mute dulu Mas. Oke ya, concrete cover at top itu adalah jarak antara bagian atasnya plat kita ya tentunya ya. Bagian atasnya sini ke tulangan kita. Nah, jarak covernya ini dia berapa? Oke, ini adalah concrete cover at top ya. Ini yang top. Sementara ini adalah concrete cover at bottom. Nah, itu ya. Jadi untuk sementara ini kan tadi di
Di soalnya tadi kan concrete covernya kan atau selimut betonnya kan 30 mili ya, artinya adalah 30 mili atas dan juga 30 mili bawah. Jadi kalau misalnya saya lihat dari soalnya ya, kalau misalnya ini saya perbesar ya. Jadi concrete covernya ini adalah 30 di bagian atas dan juga 30 di bagian bawahnya sini. Itu ya. Saya ulangi lagi. Nah, kalau untuk menggambar plat yang di bagian bawahnya terlebih dahulu, misalnya saya ingin menggambar plat yang ini ya, terlebih dahulu ya. Oke. Nah, saya isikan dia concrete covernya adalah 30 terlebih dahulu untuk yang di bagian bawahnya. Oke. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, dia otomatis akan tergambar seperti ini penulangannya. Ya, jadi yang tergambar awal ini kan adalah bentang yang terpendek ya. Ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dia letaknya harus berada di garis paling luar ini tadi, ya, di garis luar yang ini tadi. Terus selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Jadi kita bisa untuk menyeting diameternya. Jadi kalau misalnya diameter tulangan platnya kita pinginnya enggak diameter 10 ya atau defaultnya, kita bisa menyeting dari sini. Ya, di sini ada 6, 8 dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian pilih sendiri. Kita sesuaikan dengan soal, kita pilih yang 10 ya untuk diameternya. Oke. Terus yang di sini untuk spacingnya. Nah, tadi diketahui ya jarak antar tulangannya sesuai dengan yang ada di soal kita itu adalah 250. Ya, artinya jarak antar tulangan kita ini semuanya sama, dia adalah 250. Oke, ini sama ya, ditulis 250 juga. Yang selanjutnya untuk yang ini dia adalah default ya, artinya nggak perlu kalian ganti lagi karena dia nanti otomatis sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya kalau untuk perencanaan default. Terus yang selanjutnya di sini, oke, di sini ada beberapa pilihan ya, ada 5 pilihan ya ini ya. Yang pertama adalah flush with starting at, artinya kita memulai penulangan kita itu dari pinggir. Ya, kita coba ganti ke sini ya, ke kiri sini ya. Nah, pengaruhnya dia untuk tulangan yang paling pojok atau tulangan nomor 1 paling ujung bawah sini, dia letaknya berada di titik paling ujungnya offset yang sudah kita buat tadi. Nah, itu ya. Terus di sini adalah offset to starting edge. Kalau misalnya tadi flush yang sebelahnya atau sebelah kanannya ini adalah offset to starting edge. Nah, ini saya klik ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini, nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ini dia benar-benar pojok sekali ya, artinya nggak bisa kita pindah-pindah. Tapi kalau ini nanti kita bisa menyeting dari sini. Ya, ini kita bisa nyeting nilainya berapa. Misalnya kita pinginnya 100, 200, atau 300 ya, itu disesuaikan dengan lebarnya balok kita. Jadi lebar balok kita itu nilainya berapa ya. Nanti saya akan melihatkan kalian tentang masalah penjangkarannya balok ya. Jadi nanti nilainya itu berapa. Oke. Jadi yang sebelah kanan sama yang paling kanan ini sama ya, cuma bedanya dia letaknya. Jadi kalau misalnya yang pertama ini letaknya di bagian sini, nanti kalau misalnya kita pilih yang bagian kanan ini, nanti dia letaknya di bagian atas. Oke, kalau misalnya kita pilih yang tengah, ya otomatis dia akan menyesuaikan di bagian tengahnya as tulangan kita atau asnya plat kita. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada shape ya. Untuk bagian shape sendiri kita bebas ya, bebas memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pinginnya bentuknya wermes seperti ini. Wermes itu kan dia lurus-lurus ya, tanpa ada pengait dan juga bengkokan ya. Tapi kalau misalnya nanti kita pinginnya membuat seperti bentuk kuda-kuda, seperti yang saya bilang tadi ya, biasanya kalau tukang itu menganggapnya ini adalah kuda-kuda ya, bentuk yang seperti ini ya, atau bentuk yang lainnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, terus selanjutnya di sini ada hook. Hook itu adalah kait ya, kait seperti yang saya jelaskan biasanya. Nah, kalian pinginnya di bagian ujungnya itu ada pengaitnya atau enggak? Kalau misalnya pingin ada pengaitnya, silakan dicentang aja. Kalau enggak ada, ya silakan enggak usah dicentang. Tapi kan biasanya wermes itu kan enggak ada pengaitnya ya. Artinya kita pakai yang sederhana sini ini aja, ya, yang lurus-lurus ini aja. Oke, kalau sudah kita klik OK.
Terus yang selanjutnya di sini ada switch start point. Nah, ini yang saya lihatkan tadi ya. Kalau ini kan start point-nya kan ada di sini kan ya. Yang pertama ya. Kalau misalnya ini saya balik, dia bisa jadi nanti start point-nya berada di sisi kanannya. Nah, ini tergantung kita, tergantung kebutuhan kita. Tapi nggak terlalu mempengaruhi ya kalau untuk penulangan wire mesh yang sederhana. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada tulisan PP. PP ini adalah place in polygon ya. Jadi kita bebas ya, pinginnya nanti kita menentukan dia letak titiknya ada di poligon mana, kita tinggal pilih aja yang place in polygon. Sementara untuk yang benching, ini biasanya dia berguna untuk penulangan-penulangan yang ada di di tangga. Di tangga itu kan biasanya kan dia ada benchingnya ya, jadi tulangannya itu miring. Nah, kalau misalnya kalian pengennya miring, kalian bisa menggunakan benching ini. Ini kalau misalnya saya klik, ya bentuknya ada beberapa pilihan di sini, ada horizontal benching sama vertical benching. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita nantinya. Oke, ini kita pilih yang default aja ya. Jaraknya 250, diameternya dia menggunakan diameter 10. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti dia seperti biasa akan keluar labelnya ya, labelingnya ya. Ini sementara kita skip aja, nggak saya labeli terlebih dahulu. Oke, ini sudah tergambar yang arah pendeknya ya, arah LNX-nya ya, letaknya dia berada di bawah ya. Karena tadi kan jarak antar jarak spacing-nya selimut betonnya itu kan kita buat tadi 30. Oke, sekarang saya ingin membuat yang di arah berlawanannya ya. Ini kan tadi arahnya masuk ke dalam ya, ke arah Y ya. Sekarang saya ingin membuat yang ke arah sumbu X yang di bagian serat bawahnya. Nah, caranya ya, ini jangan di-close terlebih dahulu ya. Kita klik match. Jadi definisinya match itu adalah untuk menggabungkan. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat yang ada di AutoCAD, pernah lihat yang ada di MS Word, pernah lihat yang ada di Excel ya. Jadi match ini seringkali dia simbolnya itu adalah semacam kuas gitu ya kalau di AutoCAD ya. Jadi fungsinya dia adalah untuk menyamakan kalau di AutoCAD dan lain sebagainya di Word dan juga Excel itu juga sama seperti itu. Tapi kalau untuk yang di penulangan yang ada di plat ini fungsinya adalah untuk menyamakan setting tapi dia berbeda arah ya. Jadi kalau misalnya arahnya kita kan tadi arah tulangannya kan ke arah sumbu pendeknya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumbu panjangnya. Oke, setelah diklik match, maka selanjutnya kita pilih di sininya. Di sini ada tulisan placing polygon. Nah, ini kamu pilih aja placing polygon. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, nanti akan keluar lagi perintah seperti ini ya. Di sini sama 100, tebal platnya sama 150, tapi yang di bagian bawahnya ini dia otomatis akan berganti menjadi 40. Tadi kan saya memasukkannya kan 30 ya. Tapi dia secara otomatis di sini akan berganti menjadi 40. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya saya lihatkan di sini, nah ini ya, kalau misalnya ini kan jaraknya tadi kan 30 ya. Jadi all plane itu dia langsung bisa membaca supaya tulangannya nggak bertabrakan, karena kita tahu kan tadi ya diameternya 10, maka dia dinaikkan sama all plane-nya menjadi 40 supaya tulangannya antara yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y itu dia tidak bertabrakan. Nah, ini ya, tinggal kita klik OK aja. Oke, untuk settingnya default ya. Default sama persis, jadi diameter 10 tadi, jarak antar tulangannya 250, terus kita letakkan dia berada di tengah atau equal. Oke ya, kita klik OK. Nah, ini ada labelingnya ya, labelingnya di escape aja. Oke, kalau sudah di close, kita close saja ya. Kita cek dulu. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi kan ya, jadi tulangan pertama ya, atau serat yang paling luar atau serat paling bawahnya, dia jarak selimutnya tadi kan 30. Sementara untuk tulangan yang di atasnya dia 40. Kenapa? Karena supaya dia tidak bertabrakan atau supaya dia itu benar-benar bertumpuk. Oke ya, jadi ini adalah untuk tulangan yang bagian serat bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan.
nggak bingung ya. Biasanya kalian itu bingungnya ketika sudah mencoba. Biasanya sudah mulai banyak pertanyaan itu ketika sudah mencoba ya. Jadi silakan dicoba dulu aja untuk tulangan yang di bagian bawahnya. Nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Oke, saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit ya untuk mencoba ya. Silakan dicoba. Buki, yang koreksi potongan arah X tulangan titik di bawah. Halo, Buki? Apa? Iya. Kenapa Pak Buki? Yang koreksi yang mana, Buki ya? Yang gambar, Pak. Gambar yang tadi. Yang ini, Buki? Apa? Bukan yang tadi, yang ini. Nanti saya khawatir kalau ada potongan arah X, ada potongan Y. Ini ya, Buki? Bukan. Ini bukan potongan, Buki. Ini masih tampaknya, Buki. Oh, bukan nanti, yang tadi. Enggak, yang ini kan wire mesh toh. Oh, bukan yang ini. Yang bukan. Berarti yang digambar. Kalau itu dipakai dibuka anak-anak tiru. Ini, Buki. Ini ya. Ini Pak Bobi. Nggih. Ini titik-titiknya di bawah. Karena dipotong arah X toh. Oh iya. Iya, Buki. Oke. Ya, Buki. Ini agak ada sedikit tipu ya. Jadi yang benar di all plan kita ya. Jadi kalau untuk yang di bentang pendeknya, untuk yang bagian titik-titiknya ini sebenarnya yang benar dia letaknya ada di bawah. Terima kasih, Buki. Ini saya ngambil langsung dari hak punyanya Haki itu loh, Buki. Yang Haki siapa? HKI itu loh, Buki. HKI yang seminarnya HKI. Oh iya Haki. Ini bentang pendek kan di bawah ini. Terus yang satunya tadi ya ini LD Pak Bobi. Ini LD bukan IDH. Iya, Buki. Ini tulisan saya ini kan pakai huruf kecil semua, Buki. Oke, jadi tulisan L-nya itu lurus gitu. LDW, LDH. Terus ini nanti bentuk ini terus dipakai itu gitu Pak Bobi ya? Bukan. Enggak, Buki. Wire mesh-nya aja. Wire mesh-nya.
Nanti ada beberapa Bugi. Cuma Oh, ini gitu. yang pertama awareness terlebih dahulu ya. Oh, gitu, Ini ya. yang buat tim all plan Bugi. Tim all plan-nya kita. Oke, ada yang kesulitan atau mungkin error atau gimana gitu? Atau saya ulangi lagi ya, satu kali lagi ya, tapi secara cepat ya. Dilihat dulu aja ya. Saya hapusnya dulu ini. Iya, Pak. Ctrl Z. Oke ya, jadi yang pertama kan kalian saya suruh untuk membuat permodelannya seperti ini kan tadi ya. Permodelan platnya terlebih dahulu. Bentuknya seperti ini kan tadi. Oke, kalau sudah kalian buat plan-nya, jangan lupa ya. Kalau misalnya kalian penggambarnya di sini nanti dia nggak bisa ya. Jadi dia baru bisa menggambar dari gambar dua dimensinya. Ya, gambar dua dimensinya ini kita sebut dia sebagai plan. Oke ya. Kalau misalnya sudah membuat plan, terus selanjutnya pilih Enter Area Reinforcement. Oke. Terus selanjutnya masuk ke Span Reinforcement. Diklik. Nah, ini kita pilih aja angkanya 100 ya. Terus selanjutnya setelah dipilih 100, ini kamu letakkan ya. Kamu letakkan aja di bagian platnya, diklik ya, diklik pakai mouse bagian kiri ya. Diklik sampai dia keluar ini. Enter area reinforcement dan juga ininya dia benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Artinya kan yang kita pilih kan area ini ya. Tapi kalau misalnya kalian masih belum bisa keluar ininya, ini saya ulangi lagi ya. Oke. Span reinforcement. Jangan lupa yang di bagian area detection ini sudah di-on-kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ya, itu karena area yang di bagian bawah ini ya, area detection-nya itu belum kalian on-kan. Nah, ini di-on-kan terlebih dahulu. Ya, supaya dia otomatis bisa langsung mencari area yang kalian butuhkan. Ya. Kalau misalnya sudah di-on-kan, baru kamu dipilih ya, diklik. Baru setelah itu kalian setting ya, kalian setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya penggambaran pertama dia itu berada di arah sumbu X ya. Ini kebetulan kan arah sumbu X kita ini kan arah sumbu arah plat yang panjang pendek ya, yang pendek ya. Nah, makanya ini kalau bisa saya letakkan di serat bawah yang paling luar ya. Ini saya kasih nilainya adalah 30 ya. Artinya kalau misalnya di potongan saya ini nanti dia letaknya berada di serat paling bawah ya. Dengan jarak selimut atau selimutnya dia adalah 30 atau 3 cm. Kalau sudah kita klik OK, nah pastinya keluarnya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi pertama yang kita gambar itu biasanya dia adalah arah X ya. Yang kita gambar pertama adalah arah X. Oke. Kalau sudah disetting ya, settingnya sesuai dengan yang itu tadi ya. Jadi diameternya 10, jaraknya 250. Terus ini kalian tengahkan ya, equal. Terus ininya kalian pilih yang shape-nya garis lurus ini aja. Dan juga nggak perlu menggunakan hub. Oke ya, kalau sudah diklik OK. Ini kalian escape aja. Ini kan labelingnya kan nanti kita bisa menggunakan labeling manual ya. Saya escape satu kali. Terus selanjutnya saya pilih yang match. Jadi fungsinya match itu adalah supaya kita bisa langsung menggambar ya, tapi dengan arah yang berbeda. Ya, kalau misalnya tadi kan arahnya arah X ya. Sekarang saya pilih arahnya yang arah Y ya. Ini saya zoom aja ya. Saya zoom sampai ketemu tulisannya placing polygon. Ya, saya zoom sampai ketemu tulisan placing polygon.
Nah, ini ya. Jadi nanti di sini otomatis selimutnya dia sudah tidak 30 lagi, tapi 40. Ya, karena dia sudah mendeteksi kalau misalnya tulangan utama kita kan tadi 10 ya, ditambahi selimut selimutnya plat kita yang pertama kan tadi 30 kan ya. Jadinya dia nanti otomatis menjadi 40. Kalau sudah kita klik OK. Oke, kalau sudah diklik OK lagi. Nah, ini dia sudah jadi bentuknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang di bagian bawahnya dulu. Nah, ini ya. Oke, silakan dicoba. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita buat potongan, itu biasanya dia akan merusak area kita. Jadi outline-nya nanti melihatnya itu akan sulit atau mendefinisikannya akan sulit. Jadi kita harus membuat potongannya sebaiknya adalah di tahap akhir. Nah, tapi coba aja ya, saya contohkan ke kalian. Oke. Ini ya, pastikan yang bagian bawahnya ini sudah on, area detection-nya sudah on. Nah, ini kalian lihat. Kalau misalnya saya cari dia area detection-nya, dia yang terlihat hanya di bagian sininya saja, ya, karena bagian atasnya ini terpotong oleh garis potongnya kalian. Nah, ini dia nggak efektif ya. Jadi jangan pakai ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa untuk potongan jangan dibuat di plan-nya. Atau kalau bisa kalian membuat plan lagi. Ya, jadi plan-nya 2, yang satunya khusus untuk potongan, yang satunya khusus dibuat untuk menggambar tulangannya. Jadi caranya gitu. Oke, ada yang masih kesulitan? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut. Sekarang kalau misalnya dengan opening. Nah, nanti silakan yang ini kalian coba sendiri ya. Coba sendiri aja. Ini saya mencoba untuk mencontohkan yang dengan opening. Gambarkan detail penulangan suatu plat dengan ukuran 4.800 x 6.000 x 300 ya. Selimutnya 30 sama, ini ukurannya juga sama. Cuma sekarang di sini dia ada potongannya. Ya, kita sebutnya dia sebagai opening atau kita menyebutnya sebagai void. Jelas ya? Nah, sebelum saya masuk ke all plan-nya, kira-kira untuk opening-nya ini saya membuatnya dengan menggunakan apa ya? Kalau misalnya teman-teman masih ingat di 3D modeling yang dulu, atau ketika saya menerangkan yang lainnya, mungkin teman-teman masih ingat, kira-kira lubang-lubang ini saya membuatnya dengan apa? Extrude. Extrude. Oke, Fahmi. Jos ini Fahmi. Sudah nggak ngantuk lagi nih berarti, Mas Fahmi. Berarti soalnya Fahmi ini dulu minta, kalau misalnya saya lihat video itu biasanya ngantuk, Pak. Nah, biasanya berarti dia kalau diterangkan langsung dia nggak ngantuk. On fire ya dia. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita menunya yang digunakan adalah extrude untuk membuat lubang atau void-nya ya. Kita langsung coba aja di outline kita. Saya share screen. Oke ya, ini saya hapus dulu. Jadi dengan cara yang sama, saya akan membuat modelingnya, box-nya ya. Box-nya tadi ukurannya adalah, arah X-nya adalah 4.800. Ya, saya tab 3.600, tab 150, enter. Nah, ini ya.
ukurannya segini. Saya tampakkan dulu plan-nya, ya, tampak plan seperti ini. Kebalik ya. Nah, ini ya, seperti ini. Terus bedanya sekarang kita harus memberikan void ya di sini ya. Kalau di soalnya tadi ukurannya bebas ya, kita dibebaskan. Di sini nggak ada ketentuannya ya. Yang penting di sini kita harus membuat lubang ya, membuat lubang dalam bentuk bulat dan juga kotak ya. Oke, saya masukkan lagi ke sini. Langkahnya seperti biasa, kita buat plan-nya terlebih dahulu. View ya, tampak depan, tampak plan-nya. Oke. Pak, permisi Pak. Ya Pak, Iklan. saya izin off cam ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya Pak, saya pakai HP soalnya Pak. Kalau on cam terlalu dekat, kalau saya jauhkan outline-nya nggak kelihatan. Iya Mas, memang HP itu menjauhkan yang jauh, mendekatkan yang dekat ya Mas. Iya Pak. Saya Canda laptop ya, saya gangguan terus Pak sinyalnya. gangguan. Ya nggak apa-apa Mas. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Terus ini kan kita sudah membuat plan-nya ya. Terus kita masuk ke modeling ya. Kita pakai menu extrude. Nah, di extrude ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kita pinginnya bentuknya kotak, rectangle, atau bentuknya lingkaran atau circle ya. Kita pilih yang rectangle terlebih dahulu ya, yang kotak. Nah, pertama kita disuruh untuk memilih surface-nya ya, referensi surface-nya itu yang mana. Ya, ini kita pilih aja ya. Bentar. Oh, maaf. Oke, screen-nya mati. Ya, terlihat ya. Jadi yang pertama kita disuruh untuk men-select ya, referensi surface-nya itu yang mana ya. Kalau misalnya di sini kan kita bisa lihat ya, surface-nya itu yang kita pilih ada yang di bagian atasnya sini ya, kalau ditampak isometriknya ya, tapi kalau misalnya ditampak plane-nya, dia letaknya ada di atas ini ya. Kita pilih aja ya, yang penting dia kena bagian plane-nya ya. Oke, terus selanjutnya kita buat kotaknya ya. Ini kan bebas ya kita ya, nggak ada ketentuan khususnya. Yang penting nanti dia bisa lubang. Oke, kita klik di sini. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan length-nya atau panjangnya extrude kita itu berapa. Oke ya, karena ini kan dia referensinya dia ke arah Y-nya adalah ke atas. Karena kita tahu surface-nya yang kita pilih adalah surface yang bagian atas, maka length-nya ini kita buat dia minus ya, artinya supaya dia extrude-nya ke bawah. Tebal plat kita kan tadi 150 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita enter saja. Nah, saya coba tampak animation. Nah, tampaknya seperti ini ya. Dia sudah terpotong seperti ini. Oke, terlihat ya, jelas ya. Terus selanjutnya kita buat lagi yang lingkaran atau circle ya. Seperti biasa kita pilih dulu referensi surface-nya ya, letaknya ada di sini. Oke, terus untuk lingkarannya kita buatnya bebas ya, ukurannya bebas ini. Klik.
Terus sudutnya kita pakai 360 ya. Artinya dia lubangnya lubang penuh. Oke. Terus lengthnya seperti biasa minus 150. Enter. Nah, ya, jadi dia sudah ada 2 lubang di sini. Seperti apa yang kita harapkan ya. Ini. Oke, kalau sudah tinggal kita buat penulangannya. Oke, sebelum kita masuk ke penulangannya, silakan kalian kerjakan dulu yang ini. Jadi kalian buat kotaknya ya, terus kalian buat extrude untuk membuat lubang, void, kotak, dan juga lingkaran. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya, silakan dicoba sampai jam 2.25 ya. Masih ada waktu 5 menit untuk mencoba. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, silakan langsung bilang aja ya. Lanjut.
Jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat penulangannya, ya. Jadi caranya sama, cuma kita perlu menambahkan sedikit ya, sedikit aja yang perlu kita tambahkan. Jadi dengan cara yang sama, saya pilih reinforcement, terus enter area of reinforcement, terus saya pilih yang span reinforcement. Oke, di sini saya pilih yang bagian terluarnya sini ya, artinya bukan di bagian dalamnya void, tapi di bagian luarnya voidnya sini, atau bagian yang nantinya dia tidak terkena lubang, ya artinya yang pejal itu yang kita pilih. Oke, di sini sudah terlihat boundary-nya ya, tapi dia masih belum terkena boundary-nya void, artinya boundary atau batasnya ya yang terlihat itu hanya ada di bagian platnya saja. Tapi dia masih belum bisa mengkategorikan void-nya itu yang mana. Nah, caranya seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Di sini ada enter opening. Nah, ini silakan kalian pilih ya. Ini untuk menambahkan, silakan dipilih enter opening. Tapi kalau misalnya nanti kalian salah mungkin ya, salah untuk memasukkan openingnya, nanti silakan kalian pilih yang delete opening. Oke, karena kita menambahkan, kita pilih yang enter opening, ya. Oke, di sini area detection-nya akan mati, ya. Ini silakan kalian hidupkan lagi terlebih dahulu, ya. Dihidupkan lagi, terus selanjutnya kalian pilih letak void-nya itu ada di mana, ya. Kan yang pertama ada di sini, oke. Terus yang kedua ada di sini. Nah, gitu ya. Terus dengan cara yang sama seperti yang ada di plat tadi, ya. Tadi kan 30 ya selimutnya. Terus tebal platnya kita sama 150. Kalau sudah kita pilih OK. Ini kita pilih yang bawah aja ya. Kita mulai dari serat yang bawah. Kita pilih OK. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke, tadi kita cek jarak antar tulangannya. Diameter 10, sekarang jarak antar tulangannya 200 ya. Jarak antar tulangannya 200. Ini kita ganti dulu. Dia 200. Terus selanjutnya di sini dia menyuruh untuk kaitnya bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia di sini ada lurus dulu ya. Jadi semacam ada penyalurannya ya. Dan juga ada kaitnya sini. Kita pilih yang ini ya, yang ini. Oke. Terus selanjutnya di sini nggak ada ketentuannya panjangnya berapa ya. Artinya langsung aja kita pilih tadi default ya, nilainya adalah 100. Terus di situ juga ada hook-nya atau pengaitnya juga. Jadi nggak hanya garis lurus ke atas saja ya, tapi ada pengaitnya juga. Nah, pengaitnya ini kita buat dia nilainya 135 tadi ya. Nah, ini hanya 135. Ini 135. Nah, ini kita kecilkan aja ya. Misalnya kita pakai yang 50. Ini pakai 50. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nggak ada yang perlu dirubah lagi ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti ininya kita escape aja. Labelingnya kita cek terlebih dahulu. Ya, di sini. Nah, ini ya, bentuknya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus selanjutnya kita buat yang arah perlawanannya ya. Sekarang ke arah yang panjang ya, ke arah platnya yang panjang. Kita klik match sama ya. Kita pilih yang placing polygon. Nah, ini dia otomatis nilainya sekarang 40 dari yang awalnya tadi 30 ya. Ini sekarang dia otomatis menjadi 40. Oke, terus jarak antar tulangannya 200, diameter tulangannya tadi pakai 10, oke. Terus di sini shape-nya sudah sesuai dengan sama ya, dengan settingan yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK aja. Nah, ini ya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bentuknya seperti ini.
Kalau misalnya saya wireframe, nah bentuknya seperti ini. Tulangannya. Enak ya. Kalau misalnya di AutoCAD kan kalian harus menggambar satu-satu ya. Kalau misalnya seperti ini kan dia langsung otomatis. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Jadi kita pakai yang layer bawah dulu aja ya. Karena di soalnya tadi hanya ada layer yang bagian bawahnya saja. Oke, silakan dicoba. Selamat ulang tahun Pak Bobi. Wah, kok tahu ya? Ulang tahun, Pak. Ya, makasih ya. Ini nggak ada yang ulang tahun juga, ta? Kalau ulang tahun saya kasih selamat juga ya. Absen 18. Absen 18. Oh. Enggak, Pak. Kami, Pak. Ya wis, gitu ya. Makasih ya ucapannya. Jadi kita bertemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat. Nanti waktunya setelah Jumatan. Bugi, perkuliahannya saya tutup dulu ya, Bugi ya. Moga-moga. Matur Nggih. nuwun. Ya, Bugi. Terima kasih, Bugi, masukannya Sami-sami. tadi. Nggih. Nggih. Nggih, Assalamualaikum. Oke, perkuliahan saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.